adik-adik, kembali lagi bersama Kak Lestari belajar tentang aljabar. Oke, pernah dengar kata aljabar? Sebelum kita belajar tentang aljabar, Kak Lestari mau tanya dulu. Misalkan di sini ada kotak, terus ditambah 6, lalu menghasilkan 11. Kira-kira kotaknya isinya berapa ya? Pintar sekali. Benar. Kotak ini akan menjadi sama dengan 5. Jadi 5 tambah 6 sama dengan 11. Pintar sekali. Nah, sekarang kalau Kak Lestari ganti lagi. Di sini ada 20. Dikurang, di sini ada segitiga. Menghasilkan 7. Berapa ya segitiganya? Segitiganya, ayo berapa? 20 kurang berapa? Hasilnya 7. Betul sekali, pinter banget. 13. Sekali lagi, kalau di sini, kalau Lestari kurang pinter menggambar ya. Silakan ini apa ini? Ada auto, mobil ya. Sini ada mobil, ditambah mobil lagi. Nah, Lestari coba gambar mobilnya. Kira-kira hasilnya gimana? Ayo, jadi berapa? 2 mobil. Bisa mobilnya digambar, bisa ditulis ya. Kak Lestari tulis saja. Nah, kalau misalkan ada apel atau ada buah apa ini? Katakanlah apel. Lalu di sini ada apelnya, ada 3 di keranjang yang sini. Terus ditambah lagi apel yang lain 2 lagi. Jadi hasilnya berapa? 5 apel. Kalau Lestari itu mah pelajaran SD. Iya, itu pelajaran SD. Nah, sekarang setelah SMP masih belajar gitu lagi nggak? Nah, coba Kak Lestari ingetin lagi. Tadi kotak misalkan ditambah 5. Hasilnya 16. Nah, di dalam aljabar kita akan ganti kotaknya ini menjadi huruf. Jadi apa? Diganti menjadi huruf. Misalkan Kak Lestari buat huruf A. A tambah 5 sama dengan 16. Ini sudah disebut dengan persamaan aljabar. Karena ada notasi di dalamnya. Selanjutnya, kalau ada 3 tambah 2, hasilnya 5. Notasi aljabarnya ada. Jadi ini bisa kita sebut A tambah B sama dengan C. Loh, kok gitu ya Kak Lestari ya? Iya. Jadi kita ganti angka ini menjadi huruf yang kita bisa ganti dengan angka apa saja. Coba Kak Lestari mau buat. Jika A sama dengan 10, B sama dengan 12, berapakah C? Bisa dapat gak? Oh, katanya C itu sama dengan A ditambah B. A tambah B sama dengan C. A-nya berapa? 10. B-nya berapa? 12. Hasilnya 22. Pintar sekali. Nah, ini yang disebut dengan notasi aljabar. Notasi aljabar. Jadi semua bilangan dibuatkan dalam huruf. Ya? Sampai di sini ngerti? Nah, sekarang bagaimana kalau 3 kali 2? 6. Ini gimana Kak Lestari? Oh, dalam notasi aljabar kita boleh pakai lagi A kali B sama dengan C. Tapi
Supaya hurufnya lain, pakai aja huruf U, P. Atau P, Q, R. P dikali Q sama dengan R. Atau dalam notasi aljabar, PQ. Jadi kalinya dihilangkan. Itu artinya sama dengan R. Nah, jika P-nya kita berikan angka, Q-nya kita berikan angka, maka kita bisa menemukan R. Sekarang coba Lestari berikan contoh. Jika P sama dengan 4, lalu diketahui juga R-nya sama dengan 20. Kira-kira berapakah Q? Ayo, gimana cara jawabnya? Tadi katanya apa? P kali Q sama dengan R. Berarti P-nya 4 dikali Q sama dengan R-nya berapa? 20. Maka Q-nya 4 kali berapa hasilnya 20? 5. Pintar sekali. Jadi Q-nya adalah 5. Inilah penggunaan dari notasi aljabar. Kalau Lestari, kok ribet banget sih dibuat jadi huruf? Boleh nggak usah aja? Aduh, nggak boleh. Karena apa? Notasi aljabar ini digunakan untuk merumuskan sesuatu. Pernah ingat ada rumus dalam pelajaran SD misalkan? Rumus luas persegi panjang. Masih ingat? Masih ingat nggak? L sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kalau misalkan kamu disuruh menghafal, oke, luas persegi panjang, kamu harus hafal 5 kali 6, 30. Semua perkalian kamu harus hafal. Tidak masuk akal. Jadi ada rumusnya. Ini termasuk notasi aljabar. Bisa dimengerti? Pintar sekali. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah sampai kepada notasi aljabar. Jadi angka diubah jadi huruf. Nah, sekarang Kak Lestari mau ingatkan, kalau ada misalkan huruf A, lalu ditambah dengan A, tambah dengan A. Seperti tadi, ada satu apel, tambah lagi satu apel lagi, jadi 3 apel. Jadi 3A. Lalu misalkan ada 4 dikali A dikali A kali B. Oh, ini karena dikali jadi 4, A-nya ada 2. Kalau 2 perkalian, misalkan 2 kali 2 disebutnya 2 kuadrat. Berarti A dikali A kuadrat. B. Jadi kalau perkalian, dia langsung nempel. Udah satu rumah mereka. Ya, kalau penjumlahan, mereka yang sejenis dijumlahkan. Oke. Sebelum ke sana, kita akan belajar terhadap yang namanya aljabar. Misalkan ada aljabar 3A. 3A ini terbagi jadi 2. Yang depan ini namanya koefisien. Apa? Koefisien. Nah, yang ini namanya variabel. Pernah dengar kata variabel? Misalnya, kamu supaya kamu besok bisa sampai di kota, apa saja variabelnya? Oh, kalau Lestari, saya nggak bisa pergi kalau hujan. Kan saya jalan kaki. Oh, berarti variabelnya 1 hujan. Yang kedua, kalau Lestari, variabel yang lain, kalau saya sehat. Emang kenapa kalau aku sakit aku nggak bisa pergi? Yang ketiga, ada banyak variabel. Ini termasuk variabel. Yang di depan ini namanya koefisien, dia selalu tetap. Kalau dia 3, dia 3 terus. Kalau A-nya variabel, jadi dia bisa berubah-ubah. Ya, coba kalau Kak Lestari bilang andaikan A-nya 1,
Berarti 3A menjadi 3 kali 1. Hasilnya 3. Kak Lestari, gimana kalau A-nya 2? Beda lagi. 3A, 3 dikali 2. Hasilnya 6. Iya, jadi beda ya. Kalau A-nya 3, berubah lagi. 3A jadi 3 kali 3. Jadi 9. Oh, kalau A-nya 100 kalau A 100. Jadinya 3A 3 kali 100. Nah, huruf inilah yang disebut variabel karena dia bisa berubah-ubah. Ya. Oke, mulai dari sini. Di dalam aljabar ada yang disebut dengan persamaan linear. Persamaan linear itu bagaimana, Kak Lestari? Persamaan. Apa kata di dalamnya? Sama. Di sini ada kata sama. Dalam matematika, kalau sama ditandai dengan tanda apa? Tanda apa yuk? Sama dengan. Jadi kalau ada sama dengan namanya persamaan. Jadi ini persamaan linear. Linear artinya apa? Dia tidak memiliki kuadrat, kubik, atau punya pangkat. Nah, misalnya di sini ada 2A tambah 3B. Sama dengan, persamaan dari sama dengannya 5. Maka adik-adik coba lihat. Ini disebut dengan suku. Dengan apa? Suku. Coba kamu suku apa? Kamu tahu nggak kamu asalnya suku apa? Kalau Kak Lestari, suku Batak. Nah, yang ini ada suku yang lain lagi. Sukunya si B. Ini juga suku. Nah, yang ini namanya konstanta. Hah? Konstanta. Oh, pernah dengar kata konstan? Konstan terus artinya tetap. Konstan itu artinya apa? Tetap. Pintar sekali. Jadi di sini ada suku, sini juga ada konstanta. Nah, tadi dari suku ini, angka 2 ini disebut apa tadi? Koefisien. Huruf A disebut variabel. Kalau ini, angka 3 disebut koefisien. Huruf B disebut variabel. Pintar sekali. Nah, kalau ada yang sendiri di sini ya, dia nggak punya pasangan, dia nggak punya teman, itu namanya konstanta. Kalau dia punya teman huruf, oh itu satu suku. Dia sudah punya teman, gitu ya. Oke, nah sekarang Kak Lestari mau ajarkan suku yang sejenis. Aduh, Kak Lestari. Suku sejenis. Bagaimana tuh Kak Lestari? Di sini misalkan Kak Lestari buat sama seperti di atas. Ada 2A, tapi ada lagi 3A, ada lagi 3B, sama dengan 5. Kita bisa sederhanakan nggak? Oh, kita disuruh sederhanakanlah. Ya, kita akan sederhanakan persamaan linear ini. Coba 2A, 3A, 3B, 5. Tadi ini apa namanya? Suku. Ini suku konstanta. Nah, di sini sukunya ini sukunya si A. Ini juga sukunya si A. Ini sukunya si B. Kira-kira ada yang sejenis nggak? Ada. 3A dengan 2A adalah suku yang sejenis. Suku sejenis. Jadi mereka bisa kita tambahkan dan kita kurangkan. Mereka bisa kita tambahkan dan dikurangkan. Kalau di sini tambah, berarti kita bisa tambahkan. Coba 2A tambah 3A. Masih bingung Kak Lestari. Oh, Kak Lestari benar kan? 2 apel tambah 3 apel. Udah satu suku kan? Jadi 5 apel. Kak Lestari nggak pernah makan apel. Oh, 2 alpukat tambah 3 alpukat. Jadi 5 alpukat.
Nah, bisa ditambahkan. Kalau saya punya 3 alpukat, saya kasih 2 kepada Patris. Nah, berarti kurang 2 alpukat, saya punya tinggal 1 alpukat. Itu termasuk satu suku. Lalu di sini ada B. Misalkan, Kak Lestari sudah punya 5 alpukat. Nah, tambah lagi 3. B itu buah apa ya? Oh, katakan saja buah manggis. Tapi kita wakili dengan huruf B. Kak Lestari kurang kreatif kali ya. Jadi kalau ada 5 alpukat dan 3 manggis, kira-kira kita bisa jumlahkan tidak? Oh, tidak bisa. Dia tetap sama. Ya sudah, kalau ada 5 alpukat, ada 3 manggis, ya memang 5 alpukat dan 3 manggis, tidak bisa dijumlahkan. Berarti 2A tambah 3A hasilnya 5A tambah 3B sama dengan 5. Sampai di sini, mengerti adik-adik tentang suku sejenis? Mengerti ya? Kita hanya perlu lihat dari variabelnya. Pinter sekali. Oke, nah kita lanjutkan lagi adik-adik ya. Sekarang kita akan belajar bentuk aljabar. Bentuk aljabar kok banyak sekali istilahnya Kak Lestari. Ada variabel, ada notasi aljabar, ada konstanta, ada koefisien, banyak sekali. Tidak masalah. Nanti juga kamu akan biasa ya. Nah, bentuk aljabar ini tidak sama dengan persamaan linear yang tadi. Persamaan linear ada sama dengannya. Dan paling tinggi pangkatnya hanya 1. Tidak ada yang pangkat 2. Nah, bentuk aljabar ini Kak Lestari mau jelaskan untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, menyederhanakan bentuk aljabar. Contohnya yang pertama, ya, 5A ditambah 3A. Nah, seperti yang tadi sudah kita pelajari, jadi apa? 8A. Gampang. Lalu, kalau misalkan, lanjut lagi, contoh nomor 2. 7B dikurangi 4B. Oh, 7 bola, terus kita buang atau kita simpan 4 bola. Jadi sisa 3 bola. Gampang Kak Lestari. Lalu, misalkan negatif 4P dikurang negatif 10P. Mungkin rumit Kak Lestari. Gak ada yang rumit. Masih ingat dengan plus dan min atau positif dan negatif waktu kita belajar yang lalu? Nah, di sini ada negatif 4P. Kira-kira nih satu keluarga nggak? Satu suku nggak? Satu suku. Ya. Lalu ini dikurang negatif 10P. Ini dikurang negatif 10P. Kurang negatif. Sudah tidak sakit, berarti sehat. Maka ini ketika bertemu jadi apa? Jadi tambah 10P. Negatif 4P tambah 10P. Ini gimana? Supaya gampang, coba P-nya di kepala saja. Negatif 4 tambah 10. Kemarin bagaimana cara hitungnya? Dia punya hutang 4. Dia bayar 10. Oh, Kak Lestari sisa 6. 6P. Jadi, adik-adik di sini kita perlu tahu bahwa A itu kebalikannya apa? Negatif A. Sama dengan kalau 1 kebalikannya negatif 1. Kemarin 4 kebalikannya negatif 4. Berarti kalau Kak Lestari buat X, kebalikannya apa? Negatif X. Kalau misalkan negatif X, berarti kebalikannya? X. Pintar sekali. Jadi, kalau ada lagi misalkan Y, negatif Y, berarti kebalikannya?
Negatif atau positif? Positif Y. Seperti itu ya. Nah, kalau kita bertemu dengan yang kebalikan, maka dihasilkan apa? Dihasilkan 0. Dihasilkan 0. Ya. Kalau dia saling bertemu, maka dihasilkan 0. Bisa dipahami di sini? Coba. Berarti contoh yang keempat. Negatif 5Y ditambah 5Y. Kalau Lestari itu negatif 5 dengan 5 aja udah kebalikan. Iya, Y-nya juga kan ikut negatif. Keluarganya yang sini, sukunya negatif 5Y. Di sini 5Y. Jadi 0. Boleh gitu kalau Lestari jawabannya jadi 0? Boleh. Ya. Lanjut nomor 5 misalkan. Negatif 10Y ditambah 6Y. Berarti ada utangnya 10Y. Terus dia bayar 6. Masih utang kalau Lestari. Utangnya sisa 4Y lagi. Bisa di sini? Nah, kalau ini contoh nomor 6. 4X tambah 2Y kurang 3X dikurang 5Y. Kalau Lestari ribet sekali. Tidak ada yang ribet. Kita kumpulkan yang satu suku, yang satu keluarga ya. Nah, satu keluarga di sini apa? 4X dengan negatif 3X. Jangan lupa, yang di depan itu, tanda di depan itu punyanya suku si 3X. Berarti kita pindahkan, kita satukan yang satu suku. 4X dikurang 3X. Y-nya dikemanain? Masih disambung di samping. Tambah 2Y dikurang 5Y. Coba sekarang 4X dikurang 3X. Kira-kira berapa? Dia punya 4, utangnya 3. Sisa 1X. 2Y, utangnya 5Y. Utang lagi kalau sekali. Masih ada 3 lagi utangnya. Inilah bentuk sederhana dari aljabar ini. Nah, kalau ada angka 1 di sini, disepakati oleh ilmuwan, seluruh dunia sepakat. Nah, kalau ada aljabar dan angka 1 di depannya, tidak usah kita tulis. Jadi tulis saja X dikurang 3Y. Gitu ya. Paham sampai di sini? Pintar anak-anak. Oke, nah ada contoh lagi nih, supaya adik-adik lebih tahu tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Nih, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Contoh yang pertama, 5A tambah 4B tambah 2A dikurang 3B. Yang pertama apa yang kita kerjakan tadi? Yang pertama kita kumpulkan yang satu keluarga, yang satu suku. Sama dengan 5A. Keluarganya 5A mana lagi? 2A. Pinter. Terus? Oh, nggak ada lagi keluarga si A ya. Tinggal keluarga si B. Keluarga si B mana? 4B dikurang 3B. Sekarang 5A alpukat tambah 2 alpukat 7 alpukat ditambah 4 bola disimpan 3 bola sisa 1 perlu ditulis nggak? Tidak usah ditambah aja. Gampang? Gampang banget. Lagi soal yang selanjutnya, negatif 7X ditambah Y ditambah 3X dikurang 5Y. Bukan Lestari ini. Enggak, ini gampang. Ya. Negatif 7X. Keluarganya di mana lagi? Jangan lupa negatifnya di bawah ya. Itu mereka dalam satu rumah. Kalau kamu pisahin, marah mereka. Negatif 7X. Oh, ada 3X kan Lestari. Tambah 3X. Sekarang, sudah masih ada lagi keluarga X? Sudah tidak ada. Tambah si Y.
keluarga Y ada lagi nggak? 5Y. Jangan lupa di sini tandanya kurang. Kurang 5Y. Oke, sekarang negatif 7X tambah 3X. 7 negatif 7, hutangnya 7, dibayar 3. Belum lunas, kalau Lestari masih ada hutang 4 lagi. Oh, minus 4X. Lalu Y dikurang 5Y. Y ini tadi ada angka berapa di depannya? 1. 1 dikurang 5. Negatif 4. Pinter. Kurang 4Y. Udah selesai kalau Lestari. Kan si X nggak sekeluarga sama sini. Jadi biarin gitu aja. Jangan jumlahin ya, ntar ada yang marah. Lanjut, soal nomor 3. Rumit ya kalau Lestari. Iya, rumit. Lanjut ya. 3AB tambah 5A dikurang 3B tambah 4AB dikurang 7B. Nah, perhatikan. 3AB keluarganya yang mana? 5A ikut jadi keluarganya nggak? Enggak. Si A kan sudah berteman di sini, udah keluarga, serumah sama si B. Di sini baru A doang. Dicari yang keluarganya si AB. 4AB, 3AB, tambah 4AB. Terus ada 5A di sini. Ada nggak keluarganya si A? Ada. Udah, tulisin aja dia sendiri. Jangan ditinggalin ya, ntar dia marah loh. Ya, lanjut. Di sini ada keluarga 3B. Oh, negatif 3B. Negatif 3B. Ada lagi nggak keluarga B? B saja. Ada. Negatif 7B. Nah, sekarang mari kita kerjakan. 3AB tambah 4AB. 7AB. Tambah 5A. Gak ada teman ya, udah tambah 5 aja. Nah sekarang, negatif 3B dikurangi 7B. Sudah negatif 3, mundur lagi 7. Jadi, negatif 10B. Begini contohnya. Jadi kamu harus perhatikan variabelnya. Jika mereka sama, itulah yang satu suku. Dan itu yang bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Mengerti adik-adik? Pinter sekali. Jika mengerti, ada latihan soal berikut ini. Dikerjakan ya.